Pelurunya hanya menyerempet. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya sudah membalut lengannya dan juga memberikan antibiotik. Jadi tidak akan terjadi infeksi. Tapi dia perlu istirahat. Besok pasti dia akan membaik, oke? Aku ucapkan terima kasih, dokter. Terpujilah Dewa Krishna, terpujilah Dewa Krishna, terpujilah. Oh Dewa Krishna, aku berterima kasih padamu karena sudah mengawasi Gopi. Apa yang kau rasakan, Gopi? Saat kau tertembak, rasanya aku seperti kehilangan nyawaku. Urmila telepon Jagi dan beritahu dia kalau Gopi baik-baik saja. Biar aku saja yang ambilkan minum untuk bibi Gopi. Jadi, menurutmu kau ini hebat ya? Hah? Kau tidak cocok untuk apapun. Tapi, lihatlah kepercayaan dirimu. Tidak perlu. Aku merasa malu untuk memukulmu. Bang Fadi! Bang Fadi! Bang Fadi! Buka pintunya! Buka, aku bilang! Bang Fadi, ini peringatan terakhir. Buka pintunya atau... Bang Fadi! Aku bilang buka pintunya! Bang Fadi! Awas kau! Tidak kubiarkan kau kabur semudah itu. Kau harus menghadapi hukuman atas perbuatanmu selama ini. Tidak! Ayo! Lepaskan aku! Tim yang sangat hebat. Wow, lagu yang indah sekali kan? Luar biasa. Ayo mulai. Ayo menarilah. Ayo. Kenapa? Kenapa mereka? Ayo! Aku suruh kalian menari, tapi kalian malah berdiri saja. Kami tidak menyuruh kalian berdoa, tapi menari. Ayo menari. Ayo cepat. Mereka tidak patuh. Siram mereka dengan air es agar membuat mereka menari sekarang. Oh, Pak Daram, itu ide yang sangat keren. Hei, trio tidak berguna. Kami ingin kalian hibur sampai polisi datang. Kalian mau melakukannya, atau kami harus bawakan air es? Astaga, mereka keras kepala. Tuan Jagi, tenang saja. Mereka pasti akan patuh. Siap? Jangan. Mau menari? Mau. Ya. Mereka pasti menari kalau disiram dengan air es, kan? Ini dia. Ayo menari. Ayo. Tunggu. Baiklah. Ah, Aku akan menari. Ayo. Ngomong. Tidak. Ayo. Ini dia. Volumenya juga sudah aku besarkan. Ayo. Ayo menari. Mereka sudah menyusahkan keluarga kita. Kalian harus membayarnya. Ayo terus. Mbak Fani. Kau juga menari.
Menarilah yang benar. Begini. Hah? Bavani. Wah, Pak, silakan. Anda datang tepat waktu. Kami sudah laksanakan tugas kami. Kini giliran Anda. Tangkap 3 orang ini. Buat mereka menari di penjara. Tangkap dan bawa mereka. Ayo, bawa mereka. Ayo, cepat pergi. Ya. Akhirnya tugas kita selesai. Apa yang kau rasakan, Gopi? Hanya merasa lemas. Duduklah, Bu. Aku akan siapkan makanan untuk Ibu. Ibu, Ramakan mana? Dia sedang berdoa di kuil. Gopi, coba lihat. Ramakan ada di kuil, dia berdoa pada Dewa Krishna untukmu. Nenek, Daram dan Paman Jagi sudah memasukkan Samira, Pinku, dan Bhavani ke penjara. Dengar, ini kabar yang bagus. Terkadang memang ini harus terjadi. Sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu kehidupan kita. Yang kau katakan itu benar sekali, Urmila. Kejahatan harus berakhir seperti ini. Dan ini juga berkat kebaikan Dewa Krishna kepada kita. Semoga kedepannya akan lebih baik. Ibu. Ibu, ya ampun. Hari ini anakku telah kembali. Kemarilah. Ayo sini. Tidak apa-apa, Ramakan. Sudah. Kenapa anakku bisa selemah ini? Jangan menangis begini. Kau harus tenang. Ibu, karena Ibu. Tolong ulangi. Aku bilang, karena Bukan. Ibu. Kata yang sebelumnya. Ibu.
Ramakan, kau tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan ibu sekarang saat mendengarnya. Untuk menyelamatkanku, ibu mempertaruhkan nyawa. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada ibu? Kenapa kalau terjadi sesuatu? Aku tidak akan bisa hidup tanpa ibu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Ibu yakin tidak bisa hidup. Kewajiban seorang ibu bukan hanya melahirkan, tapi juga melindungi anaknya dari bahaya. Ibu sudah pernah kehilanganmu, Ramakan. Kehilanganmu lagi itu sama dengan sekarat ribuan kali. Sejatinya seorang ibu selalu ingin anaknya terlihat bahagia dan selalu dilindungi oleh ibunya. Aku selalu mencaci ibu. Aku selalu menyiksa ibu. Tidak pernah mendengarkan ibu. Aku juga merasa malu untuk minta maaf. Jangan bilang begitu. Tidak boleh ya. Kenyataannya, aku tidak pantas punya ibu sepertimu. Aku juga tidak pantas punya keluarga seperti ini. Tolong Bu, hukum aku. Usir aku dari rumah ini. Seorang ibu yang pernah mengandung anaknya tidak pernah bisa membuang anaknya dari hidupnya. Itu sama seperti memotong bagian tubuh, kemudian membuangnya begitu saja. Apapun yang kau lakukan, itulah akibat dari ketidakdewasaanmu. Kau tersesat karena pengaruh dari beberapa sikap orang lain. Ibu tahu hatimu itu baik. Kau tidak membela Samira dan Pinku saat melihat mereka sebenarnya seperti apa, tapi kau justru membela kami. Kau telah memihak kebenaran sama seperti dewa. Demi menyelamatkan anak-anakku pun, aku juga harus menyerahkan hidupku. Dan aku akan dengan senang hati melakukannya untuk anakku. Tolong jangan berkata begitu, Bu. Aku sudah kehilangan seorang ibu. Aku tidak mau kehilanganmu juga. Dan aku minta berjanjilah, Ibu tidak akan melakukan hal semacam ini lagi. Dan tolong berjanjilah, Ibu tidak akan mempertaruhkan nyawa demi aku. Karena kami bertiga sangat membutuhkanmu, Bu. Banyak kebiasaan burukku yang harus aku perbaiki. Ibu harus menasihatiku. Dan Ibu harus menunjukkanku jalan yang benar. Dan aku juga minta maaf padamu, Nek. Karena selama ini aku selalu saja menyusahkan. Aku sudah menyusahkan kalian semua. Dan aku yakin Nenek pasti akan memaafkanku. Maukah Nenek memaafkanku? Hal yang wajar kalau anak-anak berbuat kesalahan. Dan sudah menjadi tugas orang tua untuk menunjukkan jalan yang benar. Dan kau harus ingat ini, Ramakan.
Kalau kau tersesat, kau punya aku, nenekmu. Kau mengerti? Ibu cepatlah pulih. Karena aku membutuhkan berkat dan juga dukungan dari seorang ibu. Ada apa ini? Sedang ada drama emosional di sini. Gopi, kau ini kenapa? Aku tahu kau sangat berani. Kau melahap peluru itu seperti melahap pil vitamin, ya kan? Terkadang kau harus tenang, Gopi. Jadi, Daram Kumar, kami berutang budi pada kalian. Dengan berani, kalian sudah menyerahkan mereka pada polisi. Iya, Daram. Kami semua merasa cemas dan menunggu kalian dari tadi. Ketiga makhluk itu sembunyi di rumah kita. Kini mereka akan mendekam di penjara. Kalian tahu apa yang kami lakukan sebelum polisi datang? Sebelum kami serahkan mereka ke polisi, kami suruh mereka menghibur kami buat mereka menari. Setelah polisi datang, polisi pun membawa mereka. Paman Jagi, aku selalu menyakitimu. Terutama saat Paman masih memakai kursi roda. Oh, Gopi, apa-apaan ini? Dia sedang minta maaf atau sedang melamarku? Maafkan aku, Paman. Hari ini aku menyadari kalau aku sudah menyusahkanmu dan aku selalu jadi pengacau. Tidak pernah bersikap baik padamu. Tapi kau tidak pernah menyerah terhadapku. Aku tidak pernah membangun ikatan dengan ayah angkatku di Singapura. Dan aku juga tidak sempat bertemu dengan ayah kandungku sendiri. Tidak ada sosok ayah dalam hidupku yang bisa mengubahku menjadi lebih baik. Dan bersama dengan ibuku, maukah kau jadi ayahku? Aku memang pengacau, tapi aku yakin kau bisa membuatku jadi orang benar. Maukah kau menjadi ayahku? Aku memang jahat, tidak bisa diatur. Tapi aku yakin sekali, dengan bimbinganmu aku bisa jadi orang benar. Ya, sudahlah, Ricky. Aku paling tidak suka air mata dan juga kesedihan. Aku tidak suka ketika orang-orang yang kusayangi menangis di hadapanku. Itu yang selalu aku hindari. Bagaimana, Bu Rumila? Lagi pula, kau sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Meskipun kau baru menganggapku. Aku sudah memenuhi tugas sebagai seorang ayah, baik itu memberimu pelajaran ataupun menamparmu. Hanya satu yang belum. Aku harus memelukmu. Tapi sudahlah, Ricky membuat semua orang menjadi emosional. Oh ya, ngomong-ngomong kita kan sudah bekerja keras Pak Daram, dan aku jadi lapar. Ayo, sekarang kita sebaiknya makan. Bu Rumila, siapkan makan siangnya.
Gopi. Hidup Ibu Gopi. Kau ini kenapa? Jagi, apa yang kau lakukan? Ah ya, lupakan semua ini. Duduklah di sini. Dengarkan aku baik-baik ya. Kau kan baru saja terkena tembak, Gopi. Kau malah jalan-jalan bukannya istirahat. Jagi, tidak perlu begitu. Iya, aku mengerti. Kau sudah punya keanggotaan rumah sakit seumur hidup, ya kan? Tidak akan ada batasan jam besuk. Tapi kalau kau tidak memikirkan dirimu, pikirkan aku. Kau masuk rumah sakit, tekananku meningkat. Jangan begini, Gopi. Cepat pulih agar aku bisa membawamu pergi liburan. Kita bernyanyi, kita menari, dan bersenang-senang. Jangan sekali-sekali kau berteriak lagi padaku. Kau harus bicara dengan penuh kasih sayang. Contohnya begini, Jagi sayang. Jagi, Hah? sebaiknya kau bangun dari mimpimu, Jagi. Apa? Kau ini. Jagi, meskipun tersesat di dalam mimpi, kita harus melindungi impian orang lain agar tidak hancur. Aku tidak mengerti. Maksudku, Jagi, Sita tidak percaya kalau Ramakan sebenarnya sudah berubah. Dan dia benar-benar cinta pada Sita, tapi Sita merasa Ramakan itu mencintai Sia. Dia sudah melakukan banyak hal. Jadi dia bingung kalau dia mencintai Sita atau mencintai Sia. Iya, Jagi, kita juga tahu itu kan. Tapi kita harus cari solusinya. Kami berpikir untuk mengatasi kesalahpahaman ini. Aku tidak mengerti harus apa. Aku bingung, Jagi. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Gopi? Dengar, Gopi. Beri mereka waktu sebentar. Khususnya Sita. Semua akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Bagaimana kalau apa yang Sita pikirkan dan keputusannya itu semakin kuat, bagaimana itu? Tidak mungkin. Jagi, sebelum itu terjadi, kita harus buat Sita sadar bahwa yang dicintai Ramakan itu adalah Sita, bukan Sia. Itulah kenyataannya. Dan Ramakan benar-benar cinta. Sepertinya kita harus melakukan sesuatu untuk membuatnya mengerti. Bagus, itu dia. Aku setuju dengan Bu Urmila. Iya, Jagi. Kita harus melakukan sesuatu agar Sita bisa memaafkan Ramakan. Yang harus kita lakukan adalah meyakinkan Sita kalau Ramakan benar-benar sudah berubah. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu Urmila? Kalau masalah itu, aku sudah tahu caranya. Sita, sebenarnya aku Aku tidak mau bicara. berikan aku satu kesempatan. Dan percayalah, aku benar-benar mencintaimu. Sekarang aku minta pergilah. Mana mungkin aku menikahinya? Dia itu sangat membosankan dan juga sangat menyebalkan. Ini adalah tipe wanitaku. Tidak, Ricky. Itu bukan cinta. Setidaknya berikanlah cinta kesempatan. Nenek, apa ini? Kami datang melamarmu untuk anakku Ramakan. Apa kau terima lamaran ini? Dan maukah terima tanda mata kecil ini? Semoga saja kau menyukainya. Ini hadiah dari kami. Aku tahu kau tidak akan menolaknya, Sita. Dan aku pun tahu calon istri cucuku akan terlihat cantik dengan baju pengantin dan perhiasan ini. Kau terima ya, Sita? Sita, terimalah ini. Sita, kenapa kau berpikir keras? Kau akan mendapatkan cinta dari dua orang ibu. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik.
Kau tidak akan pernah menemukan yang seperti mereka di dunia ini. Sita, terimalah. Apa yang kau pikirkan? Sita, aku mengerti kebimbanganmu sekarang ini, Sita. Tapi setiap orang harus diberi kesempatan, bukan? Dan kami semua tahu bahwa kau dan Ramakan sebenarnya saling mencintai. Sita, jangan kau hilangkan cintamu begitu saja. Aku tahu, Bu. Aku tahu dia sudah berubah. Tapi bagaimana? Bagaimana kalau itu hanya sementara saja? Bagaimana kalau dia menyesali keputusannya setelah beberapa hari menikah? Aku pasti tidak akan sanggup hidup. Sita, kau jangan salah paham. Saat kau berubah dari Sia menjadi Sita, bukan hanya Samira dan Pinku, tapi Ricky pun meragukan kalau kau Sita. Dan kau juga tahu kan, Sita, bagaimana usaha kami untuk membuktikan kalau kau itu adalah Sia. Sampai-sampai kami harus menggunakan banyak trik. Kau ingat aku tersangkut di jendela saat aku membantumu. Terlebih lagi, aku juga sampai harus menyamar menjadi geisha Jepang. Tapi tetap saja kami tidak bisa meyakinkan Ricky. Dan kau pun tahu kan, Sita? Apa yang Ricky lakukan untuk membuktikan kau itu adalah Sita. Semuanya jadi jelas ketika kami membuat patungmu, Sita dan Sia. Kami membawa keduanya. Sekarang kau mengerti kan? Karena dia bisa melihat Sita di dalam diri Sia. Cinta tidak timbul karena wajah saja. Cinta itu muncul ketika dua orang saling terhubung dan juga membutuhkan. Dan pada saat itulah, Ricky mulai jatuh cinta kepadamu. Itulah alasan kenapa dia melamarmu sekarang, walaupun dia sudah mengetahui semuanya. Kalau kau masih tidak mempercayainya, aku punya rencana untuk bisa membuktikan kalau dia tetap mencintai Sita atau tidak. Rencana? Iya, itu benar. Haruskah kubuktikan? Kenapa Bibi Sonakshi senyum-senyum? Dan apa itu di tangannya? Ricky, ini untukmu. Kenapa? Ambillah. Mau dilihat saja atau mau kau baca, Ricky? Kalau kau... Ayo teruskan. Benar-benar Benar-benar?
Cinta pada Sita. Lanjutkan lagi. Ayo dibaca. Beritahu kami yang manakah Sitamu. Ramakan, kau itu mengakui kalau kau benar-benar mencintai Sita, kan? Jadi kau harus melewati tes ini terlebih dahulu untuk membuktikannya. Dites? Iya, tes. Kau harus temukan Sita di antara wanita-wanita di sana. Kalau kau bisa mengenali Sita di antara mereka, maka kau lolos ujian ini. Dan kalau kau benar-benar mencintainya, jangankan di antara 8 wanita, di dalam satu grup berisi 80 wanita pun kau tetap bisa mengenalinya. Aku rasa beberapa hari lalu, Sita memakai gelang-gelang seperti ini. Tapi, dia tidak mungkin Sita. Aku bisa tahu di mana Sita. Hanya mendengar dari suara gelang kakinya saja. Tapi sayangnya, kau bukan Sitaku. Miss Sita suka bunga melati ya? Iya, bukan hanya aku saja. Dewa Krishna pun suka bunga melati. Sita sangat menyukai bunga melati. Tapi sayangnya, kau juga bukan Sita. Wanita yang aku cintai adalah wanita ini.
Bagaimana kau bisa tahu kalau itu aku di balik cadar ini? Karena untuk bisa mengenali Sitaku, aku tidak butuh perhiasan ataupun bunga. Aku mengenali dari jari kakimu itu. Karena setiap kau gugup, kau selalu memutar jempol kakimu. Aku tidak bisa melihatmu, tapi pandanganmu selalu ke bawah. Itu karena kau gugup. Benar kan? Aku tahu kalau aku tidak sempurna. Tapi aku akan berusaha untuk menjadi suami yang baik untukmu. Butuh waktu seumur hidup untukku, untuk menebus semua cacianku padamu hingga hari ini. Maukah kau menghabiskan sisa hidupmu denganku? Maukah kau menikah denganku, Sita? दीवानगी आवारगी तुझसे ही है जिंदगी में ये आशिकी बिन तेरे मैंने भी बिन तेरे ऐसे जिए जिंदगी जैसे थी कोई कमी अब तो दुआ है यही कम ना हो दीवानगी दीवानगी आवारगी तुझसे ही है जिंदगी में ये आशिकी Kau tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Hari ini kau terlihat sangat cantik, Sita. Aku terpleset karena memandangimu. Ini awal yang baik untuk kehidupan kalian. Ketika ada yang terjatuh, pasangannya menyelamatkannya. Kalian hanya perlu saling menjaga dengan kasih sayang. Kalau kalian melakukannya, hidup kalian akan bahagia selamanya. Jagi, kau tahu apa yang kulakukan? Aku minta bantuan Bes. Itu sangat indah. Gopi, Sahir untuk pesankan tiket bulan madu untuk mereka. Dan kau tahu kemana? Maldives. itu sangat indah. Gopi, seharusnya kau juga pesan tiket untuk kita. Apa? Gopi, kalau anak-anak kita bisa pergi ke Maldives, lalu kenapa kita tidak bisa ke Mathura? Kita fokus pada acara pernikahan anak-anak, bukan kita. Kau keterlaluan ya. Sekarang silakan saling bertukar kalung bunga ya.
Majulah untuk mengikat ikatan pernikahan. Pengantin wanita, silakan maju. दीवानगी आवारगी तुझसे ही है जिंदगी में ये आशिकी बिन तेरे मैंने भी बिन तेरे ऐसे जिए जिंदगी जैसे थी कोई कमी अब तो दुआ है यही कम ना हो दीवानगी दीवानगी आवारगी तुझसे ही है जिंदगी Sita, Ramakan, semoga Dewa memberkati kalian berdua. Semoga kalian diberkati. Sudah cukup. Sita, jaga dia baik-baik ya. Bisa? Bawa dia kemanapun kau pergi. Dewa memberkati. Aku merasa jadi orang paling beruntung di dunia ini karena diberkati keluarga sebesar ini. Apa cuma itu yang kau tahu? Keluarga kita ini lebih besar dari ini. Dan asal kau tahu, ini belum ada setengahnya. Iya, aku tahu. Aku tahu dengan sejarah keluarga ini. Nenek buyut, kakek tua, nenek tua, paman Jigar, bibi Pari, Mona, bibi Kinjal, paman Dafal. Aku tahu semuanya. Aku memang belum pernah melihat atau bertemu mereka dalam hidupku. Tapi aku tetap merindukan mereka semua. Andai mereka di sini bersama kita sekarang. Kalau semuanya ada di sini, suasananya pasti akan lebih meriah lagi. Kalau Biparidimu ada, dia pasti sudah siapkan pakaian untuk kalian yang dirancang khusus oleh desainer terbagus. Kalau ada Paman Jigar, pasti dia sendiri yang akan mengurus seluruh persiapannya. Dan kalian pasti akan cocok dengan Paman Jigar. Karena dia tidak akan memperlakukan kalian sebagai keponakan, tapi sebagai teman dekatnya. Atau seperti sahabat. Kalau kakak ipar ada di sini, dia pasti sangat senang memiliki menantu baru dan dia pasti sangat terharu. Kau benar, Kokila. Terkadang aku rindu dengan tangisannya. Bagaimana dengan kakek? Tidak perlu ditanyakan. Dia pasti sangat senang bertemu denganmu. Pasti kau akan dibawa ke kantornya lalu dikenalkan pada semua orang sebagai cucunya. Kokila, aku sangat merindukan ibu. Kalau ibu ada di sini, pasti akan menyenangkan. Iya, suamiku Parak. Ibu pasti akan sangat senang melihat menantu generasi ketiga. Urmila, ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya merindukan Rasi.
Seandainya Rasi masih hidup, dia pasti akan bernyanyi dan juga menari. Pastinya. Kalau Rashi di sini, dia pasti menyuruh kalian membeli sesuatu dan mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau kalian mengacau, pasti dia tidak akan berhenti memarahi. Kalau ibuku sehat, dia juga pasti merasa bahagia melihat anaknya menjadi ayah mertua. Ibumu pasti akan segera sembuh. Dokter bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kau lihat, Gopi? Seluruh keluarga kita bersama-sama hari ini. Sejujurnya, tiap sudut rumah ini dipenuhi dengan kenangan. Tiap dindingnya mengabadikan banyak kenangan. Iya, Ibu. Aku ingat tiap kenangan dalam hidupku yang ada di rumah ini. Aku masih bisa dengar semua suara dan tawa yang selalu bergema di rumah ini. Gopi, setelah sekian lama, aku ingin memanggilmu menantu. Iya, Ibu. Ibu tidak pernah memanggilku sebagai menantu. Panggillah sekali saja. Aku ingin dengar, boleh ya? Menantuku Gopi, kita berhasil menyatukan keluarga kita sekarang. Sekarang kau senang kan? Ibu sudah ajarkan segala hal. Mana mungkin kita bisa gagal? Ada banyak sekali tantangan yang ada. Tapi keluarga kita tetap bersama-sama hingga hari ini. Kita berhasil, Bu. Dan kalau boleh aku jujur, tanpa dukungan Ibu, hidupku pasti merasa sulit dan sangat menderita. Aku bersumpah atas nama Dewa Krishna, Gopi. Kalau tidak ada kau di dalam hidupku, aku tidak akan mampu bertahan. Aku selamanya berhutang pada Dewa Krishna karena sudah menghadirkan dirimu. Bukan sebagai menantu, melainkan sebagai anak. Aku pun selamanya berhutang pada Dewa Krishna karena Dewa sudah memberiku sosok ibu dalam diri seorang ibu mertuaku. Maaf, Bu. Boleh saya memotret keluarga ini? Tentu. Silakan, ayo. Pak, kau harus gunakan wide angle agar seluruh keluarga ini masuk dalam satu frame. Mira, berikan bayinya pada Sita. Ya, kau juga harus mulai berlatih, Sita. Oke, senyum.